Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Abbas doakan semoga Anda senantiasa dilimpahkan karunia berupa rizki yang berlimpah ya, kesehatan juga yang pastinya harus dong ya kan, dan juga kebahagiaan ya. Amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, masih ingat di video sebelumnya Abbas sudah memberikan quotes ya buat teman-teman ya. Saya tidak pernah takut ide bisnis saya ditiru oleh orang lain. Justru saya takut ketika mereka tidak meniru apapun dari saya lagi. Ya, berarti apa tuh? Berarti ada yang salah dengan diri kita ya teman-teman ya. Oke, nah kita akan lanjutkan materi kita tentang storytelling ya. Storytelling ini sangat menarik ya. Di video sebelumnya kita sudah bahas seperti apa detailnya storytelling itu, dan juga bahkan Abah sudah tunjukkan beberapa contoh case yang sedang dijalankan di kelas-kelas mentoring teman-teman yang sedang mentoring bersama Abah. Nah di video ini tentu saja kita akan bahas kelanjutan materi tentang storytelling. Udah siap belajar semuanya? Kalau sudah siap, mari kita langsung mulai saja. Ya, silakan kita bisa lihat di layar di depan sini teman-teman. Mungkin Anda bertanya ya, gimana sih caranya membuat cerita yang bisa menciptakan kedekatan atau relationship, hubungan dengan audiens gitu ya teman-teman ya. Apa yang membuat audiens itu bisa merasa dilibatkan dengan cerita kita ya. Nah, prinsip-prinsip yang paling penting adalah kesederhanaan teman-teman ya. Karena gini, sebagian besar cerita itu sebetulnya memiliki struktur atau alur yang sederhana ya, cuman beberapa karakter aja, ada jagoannya siapa atau protagonisnya gitu kan, ada antagonisnya siapa gitu. Nah jadi misalkan Anda menjual sebuah produk ya, produknya misalnya pembersih kamar mandi gitu ya. Nah jadi Anda membuat sebuah karakter pahlawan ya, membuat karakter pahlawan sebagai calon konsumen Anda. Jadi pahlawan itu datang lalu membersihkan kamar mandi yang kotor gitu kan, berkerak gitu kan, banyak bakteri juga. Terus jadi datanglah sebuah benda ajaib, yaitu produk kita, maksudnya benda ajaibnya. Produk kita datanglah jeng jeng, and then si pahlawan itu langsung mengeluarkan produk ajaibnya, benda ajaibnya, tara, dan langsung dengan benda ajaib tersebut langsung jadi bersih kamar mandinya semuanya kan, kerak-keraknya hilang, bakterinya hilang, bebas bakteri. Nah itulah dia, jadi contoh cerita yang mungkin sederhana. Nah, tinggal nanti kita bagaimana membuat visualisasi dari cerita tersebut teman-teman. Oke, prinsip kedua yang harus Anda jadikan pegangan adalah Anda menciptakan, Anda memenuhi apa yang menjadi keinginan dari audiens Anda. Untuk kita bisa meyakinkan target market kita teman-teman ya, Anda harus bisa menunjukkan bahwa dengan produk ini, produk Anda gitu, itu bisa memenuhi kebutuhan dan juga keinginan ekspektasi yang mereka inginkan. Nah, misalnya masih di produk pembersih kamar mandi tadi teman-teman. Jadi awalnya keadaannya baik-baik saja, lalu something happen and then mess up, all is mess up. Jadi semuanya jadi berantakan, jadi kotor gitu. Terus tiba-tiba datanglah si pahlawan ya, tapi dia harus berjuang ya, dia harus berjuang. Nah kan audiens itu kan, pemirsa inginnya kan lihat endingnya nih balik lagi nggak nih jadi bersih lagi misalnya gitu kan. Nah ternyata berhasil, bahkan lebih dari itu. Dan Anda harus menunjukkan bahwa dengan produk Anda, penghilang kuman, penghilang jamur itu semuanya akan beres dan kembali lagi seperti sedia kalanya, kembali lagi menjadi baik-baik saja semuanya. Ya. Prinsip berikutnya adalah bicara secara natural. Caranya gimana? Jadi Anda membayangkan cerita Anda ini sedang Anda tulis untuk orang-orang terdekat Anda. Misalnya buat pasangan Anda, buat orang tua Anda, atau buat anak-anak Anda aja. Anda seolah-olah tuh Anda lagi nulis cerita tuh kayak lagi ngomong langsung ke mereka gitu loh teman-teman ya. Jadi itu kan gaya bicaranya akan menjadi sangat natural, menjadi sangat alamiah. Jadi kayak bukan lagi mau jualan, tapi emang menceritakan sesuatu teman-teman. Nah karena ceritanya natural dan juga tidak dibuat-buat ya, cerita Anda akan jauh lebih berkesan. Dan tentunya Anda juga jadi lebih selektif terhadap informasi apa aja yang mau disampaikan. Pilihan kata-kata juga penting, pilihlah kata-kata yang sehari-hari memang kita gunakan. Bahasanya juga santai dalam kita menyampaikan pesan tersebut. Dan juga gunakan bahasa-bahasa positif yang memberikan inspirasi buat mereka ya. Misalnya ada video ini membuat belajar matematika menjadi jauh lebih mudah daripada sebelumnya. Kayak gitu misalnya contohnya. Nah prinsip yang keempat, yang terakhir, yaitu adalah hormatilah pendengar Anda. Oke, teman-teman, sangat penting memang kita untuk percaya diri terhadap apa-apa yang kita sampaikan. Tapi ada perbedaan besar antara bercerita dengan melakukan penjualan. Kalau Anda sedang ingin bercerita bagaimana caranya Anda ingin membantu pelanggan Anda dalam mengatasi masalah mereka, maka Anda harus bisa tunjukin jelas, clearly, gimana caranya, how to. Nih loh, saya kayak gini loh, saya akan bantu Anda.
Ya ini bukan berarti Anda harus menggembar-gemborkan kehebatan produk Anda. Enggak, justru sebaliknya. Anda berbicara dari sisi sudut pandang pelanggan Anda. Ya, Anda gambarkan, Anda tunjukkan bagaimana si pelanggan itu menjadi jauh lebih bahagia ya ketika masalahnya bisa terselesaikan dengan bantuan produk Anda. Jadi kita nggak perlu mengatakan bahwa wah produk kami ini sudah terbukti bisa menghilangkan jamur dan juga kerak-kerak dan sekaligus bakteri. Nah, kita nggak gitu. Tapi dari sisi Anda, mulailah dengan kata Anda. Nah, karena kalimatnya kita mulai dengan Anda, dengan kata Anda, maka berubah jadi kayak gini teman-teman ya. 96% dari Anda mengatakan bahwa Anda menghilangkan lebih banyak jamur dibandingkan sebelumnya. Atau begini juga bisa nih, misalnya ya, 90% pelanggan ya, mereka telah membuktikan bahwa mereka sangat-sangat bahagia karena mereka bisa menghilangkan kerak di kamar mandi jauh lebih mudah daripada sebelumnya. Nah, gimana kedengarannya? Lebih enak kan, ya kan? Nah, kalimat itu yang perlu Anda rancang, Anda buat untuk nanti mempengaruhi target audiens Anda. Oke, berikutnya. Nah, berikutnya bagaimana ya menerapkan teknik mendongeng klasik ya untuk menyampaikan pesan, message dalam strategi bisnis. Gini teman-teman, manusia itu kan dilahirkan untuk bercerita dan juga manusia dilahirkan untuk mendengarkan cerita. Dan umumnya kita itu suka dengan hal-hal yang berbau kepahlawanan, heroik ya, atau perjalanan ya kan, adventure, kejutan, surprise, dan juga kita semua suka dengan happy ending tentunya. Happily ever after, kayak di dongeng-dongeng gitu kan ya. Nah, saya akan mengulas ada beberapa teknik dongeng klasik ya yang kita bisa gunakan ya. Nanti Anda bisa pilih teknik mana yang tepat untuk bisa menyampaikan pesan untuk strategi bisnis Anda ya. Yang pertama adalah monomit ya. Monomit ya tadi tuh ya, perjalanan pahlawan, hero journey ya, sebuah perjalanan. Jadi seorang pahlawan dia pergi ke sebuah tempat ya kan, tempat tersebut butuh bantuan dia, kemudian dia pulang dengan membanggakan. That's all. Kayak gitu doang ya. Contohnya Lion King ya kan. Terus Star Wars ya kan, pergi perang menang, udah balik gitu doang. Simple ya. Nah, dalam konsep monomit ini ya, jadi ada seorang pahlawan, ada seorang hero yang dia dipanggil untuk meninggalkan rumahnya ya. Lalu dia harus melalui sebuah perjalanan yang sulit gitu ya, perjalanan yang nggak mudah. Dia bergerak ke satu tempat ke tempat lain, dia bergerak dari satu kejadian ke kejadian yang lain yang tentunya kejadian tersebut bisa mengancam nyawanya, mengancam keselamatannya, dan juga setelah mengalami cobaan yang hebat, melawan tantangan yang luar biasa, akhirnya dia pulang dengan membawa sesuatu yang membanggakan ya, atau sesuatu yang membantu komunitas dia atau sesuatu yang ada di rakyatnya di tempat kelahiran dia seperti itu ya. Nah, banyak sebenarnya kisah-kisah modern, film-film modern yang mengikuti struktur atau alur ini. Misalnya kayak Lion King, nah itu kan kayak gitu kan. Star Wars itu kan kayak gitu juga teman-teman ya. Jadi menggunakan monomit untuk membantu cerita Anda itu akan membantu Anda untuk memasukkan audiens itu seolah-olah ikut dalam alur di dalam cerita Anda tersebut ya. Anda boleh coba itu. Yang kedua yaitu The Mountain ya. Kalau The Mountain ini berbeda ya, ini adalah bagaimana caranya Anda mengatur ketegangan ya, mengatur ketegangan di dalam cerita. Nah, teknik ini mirip-mirip dengan monomit dalam hal ini tuh kita bisa mengatur ya, kita bisa mengatur merencanakan kapan sebuah peristiwa itu terjadi di dalam sebuah cerita yang kita rancang ya. Nah, di sisi lain The Mountain ini, teknik ini berbeda karena dia tidak selalu memiliki akhir yang happy ending teman-teman. Nggak selalu happy ending ya. Alur ceritanya itu kayak ada tantangan-tantangan kecil, kadang juga ada tantangan besar, lalu Anda bikin ketegangan-ketegangan, nanti akan meningkat gitu. Nah, itu akan membangun emosi bagi yang menonton teman-teman. Nah, ini kayak bisa dibilang kayak serial TV gitu. Jadi setiap episode itu ada ceritanya sendiri, ada konfliknya sendiri, tapi nanti nggak akan langsung happy ending gitu loh. Jadi gantung, nanti lanjut lagi. Nah, ini cocok buat teman-teman yang ingin membangun storytelling untuk bisnis Anda secara dia bersambung. Ya, misalnya kayak web series kah, ya kayak gitu-gitulah ya. Nah, contohnya kayak film Avengers teman-teman. Kalau film Avengers itu kan pertamanya siapa musuhnya, nanti ada Avengers berikutnya ganti musuh lagi, nanti ada Avengers berikutnya ganti lagi kejadiannya dan seterusnya. Seperti itu kurang lebihnya ya. Nah, yang berikutnya adalah nested loop. Nah, nested itu apa ya? Nested itu adalah sarang. Loop itu adalah lingkaran. Jadi lingkaran yang tidak selesai, lingkaran yang bersarang. Nah, nested loop ini adalah sebuah teknik juga yang diajarkan di Neuro Linguistic Programming atau NLP, teman-teman. Tekniknya adalah teknik di mana Anda menambahkan 3 atau lebih narasi satu sama lain. Nah, sebenarnya jadi nested loop ini adalah gabungan dari beberapa cerita. Misalnya Anda punya 3 cerita. Cerita pertama adalah cerita tentang misalnya Anda kisah teman Anda waktu SMA, ya kan? Anda lagi cerita, ya dulu tuh saya punya teman, saya tuh begini-begini, teman saya tuh baik banget dan dia orangnya bijaksana. Sehingga saya jadi teringat
ya, saya jadi teringat. Waktu itu saya pernah ketemu dengan seorang bapak. Ya, bapak ini adalah seorang tokoh agama, tapi saya memanggilnya bapak karena beliau saya anggap sebagai orang yang sangat bijaksana. Jadi saya menganggap seperti bapak saya sendiri. Ini udah cerita kedua. Ya kan, cerita kedua ya. Dan saya sangat hormat dengan si bapak ini karena bapak ini selain cerdas, dia tuh sering sekali memberikan petuah-petuah bijak kepada saya, sehingga saya yang sering kali masih muda ini sering kali hilang langkah. Saya selalu kembali kepada goal saya, selalu kembali kepada niatan yang sudah saya rancang di awal. Nah, yang namanya niat itu tentu saja ya kan, seperti juga kisah para sahabat ya kan di zaman Rasulullah. Ini cerita ketiga nih. Nah, intinya ada cerita-cerita yang dia dipenggal-penggal. Nah, ini tuh akan memancing reaksi apa ya? Si pendengar atau audiens itu akan memancing rasa penasaran yang lebih. Sehingga mereka akan jauh lebih fokus kepada cerita kita. Mereka akan jauh lebih dengerin cerita kita. Kenapa? Karena mereka di otaknya tuh, tadi ceritanya udah sampai mana? Kok udah ganti sih? Jangan-jangan gue kagak nyimak. Nah, itu akan jauh lebih mempengaruhi audiens Anda, teman-teman, dengan Nesduk ini. Anda pernah nggak? Anda model-model begini? Pernah nggak? Nah, kalau contoh filmnya kayak MCU lah ya. MCU itu kan gitu ya. Kita nonton cerita kayaknya udah selesai, tapi ternyata cerita itu bersambung. Ternyata cerita itu semuanya tentang batu. Batu ada 7 biji gitu kan. Padahal di Indonesia baru berapa tahun kemarin musim batu juga ya, batu cincin, ya kan? Nah, belum tahu aja di Thanos di Indonesia banyak batu-batu ini ya. Padahal dia datang aja ke sini ya. Nah, oke. Berikutnya adalah spark lines. Yes. Spark lines ini adalah bagaimana cara mengatur sebuah presentasi ya. Ini adalah tentang satu kejadian Anda bandingkan dengan kejadian yang bisa terjadi. Misalnya kondisi saat ini keadaan bisnis lagi turun, ekonomi lagi lesu. Nah, Anda paparkan dalam bentuk presentasi, ada data-data ya kan. Lalu apa nanti yang akan bisa terjadi adalah seperti ini, analisa-analisa. Nah, itu Anda akan benar-benar akan bisa menginspirasi audiens. Nah, kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ini tentunya ya, ini akan berhubungan dengan produk Anda atau layanan Anda. Ya, Anda sisipkan ke dalam sana. Jadi ini otomatis akan dinilai menjadi sebuah solusi dari permasalahan yang sekarang sedang dihadapi gitu. Yang sekarang sedang dialami oleh si pendengar atau audiens Anda. Ya, misalnya contohnya kayak global warming atau herd immunity gitu ya, tentang viral infection gitu kan. Nah, itulah contohnya ya, teman-teman ya. Oke, nah berikutnya adalah in media res. In media res ini adalah sebuah teknik bercerita yang ceritanya mulainya di tengah-tengah. Ya, mulai di tengah-tengah atau bagian paling menarik atau bagian ketika ada konflik-konfliknya gitu. Nah, mulai justru dari situ, ya. Misalnya gini, pada tahun 2012 waktu itu saya tuh sedang berada di pinggiran di tepi jalan dan saya kebingungan. Saking bingungnya kepala saya itu terasa panas. Punggung saya rasanya berat sekali sehingga tanpa saya sadari seluruh beban ini seperti menghimpit diri saya. Tanpa saya sadari air mata mengalir di kedua pipi saya. Nah, mulai dari situ ujuk-ujuk. Emang lo kenapa nangis gitu kan ya? Kan belum diceritain ya kan? Nah, ujuk-ujuk mulai di tengah-tengah, di bagian dia klimaks-klimaksnya gitu tentunya. Nah, itu akan sangat mudah untuk menyedot perhatian dari audiens Anda. Itu sangat mudah ya. Jadi itu unpredictable, tidak terduga teman-teman ya. Bagian paling menarik. Kurang lebih seperti itu contohnya. Nah, ini kok ujuk-ujuk di sini. Ini tadi depannya gimana? Nah, mungkin nanti berikutnya Anda bisa ceritakan. Nah, teman-teman, itu semua terjadi karena satu hal. Apa itu satu hal? Sebelum kejadian itu ada sebuah cerita yang menarik. Asik. Baru Anda cerita bagian depannya gitu kan. Ini buat menyedot perhatian ya. Ini efektif sekali buat menyedot perhatian. Dan inilah yang Abah contohkan di video pertama. Storytelling video pertama. Ada kanvasnya, itu pakai in media res sebetulnya. Nah, itu teknik pembukanya dengan in media res sebetulnya. Ya. Nah, yang berikutnya adalah konvergen. Ide konvergen. Konvergen adalah struktur cerita yang menunjukkan kepada audiens bagaimana ide yang berbeda digabungkan menjadi satu ide. Misalnya Anda cerita nih tentang seorang tokoh inspiratif ya, namanya Larry Page. Larry Page dia adalah orang jenius ya kan, di kuliah dia sangat aktif di kampusnya dan seterusnya. Tapi si Larry Page ini dia tidak sengaja bertemu dengan seseorang yang namanya Sergey Brin. Mereka ketemu ketika lagi kuliah S3 ya, tahun 95 itu. Nah, pada awalnya mereka tuh rival. Mereka tuh rival di kelas gitu, saling tidak menyukai satu sama lain, tapi nggak tahu kenapa akhirnya mereka punya ide-ide hebat. Mereka ngobrol dan akhirnya mereka berteman baik dan akhirnya mereka bergabung dan melahirkan sebuah perusahaan yang sangat besar. Itu perusahaan apa? Google. Nah, itu kan bisa di storytelling juga. Anda bisa gabungkan dengan model seperti itu juga ya, teman-teman ya. Lanjut lagi, ini adalah yang ketujuh. Yang ketujuh adalah awalan yang salah. Jadi kadang-kadang kita bisa menggunakan teknik ini, teman-teman. Teknik awalan yang salah.
Misalnya Anda bisa bercerita tentang kegagalan terbesar yang pernah Anda alami di hidup Anda. Nah itu bisa kayak gitu ya. Misalnya gini, saya masih teringat teman-teman semuanya bahwa pada waktu itu saya menabung dengan susah payah. Dan hasil tabungan saya itu saya investasikan di sebuah bisnis, ya kan? Dan ternyata apa yang Anda tahu, bisnis itu adalah bisnis bodong. Dan saya rugi sekian miliar. Wah, itu akan menjadi sangat menarik untuk disimak. Tapi teman-teman, setelah saya flashback, ternyata tidak ada yang salah. Semuanya itu benar. Bahkan saya sangat bersyukur karena saya mengalami kejadian itu. Waduh, gimana nih ceritanya? Baru Anda cerita dari sisi yang benernya, ya kan? Bersyukur karena apa? Karena mungkin ada hikmah positifnya. Bersyukur karena apa? Mungkin karena bisnis itu ternyata adalah bisnis yang enggak benar, ya, ternyata tersangkut dengan pidana atau dan seterusnya. Nah itu Anda bisa ceritakan dari sisi yang benar. Tapi di depan Anda ceritakan sisi yang salahnya dulu, baru Anda ceritain sisi yang benernya. Ya, itu adalah awalan yang salah teman-teman. Jadi storytelling ya itu memiliki kekuatan untuk strategi branding Anda. Ya ini sangat penting sekali untuk kita kuasai ilmu storytelling ini di era sekarang, di era saat ini teman-teman ya. Jadi dengan Anda membungkus brand Anda dalam sebuah cerita, itu memungkinkan brand Anda atau merek Anda itu dianggap sebagai sebuah kisah. Dia memiliki sebuah cerita. Dan kisah ini adalah sebuah visi misi yang secara tidak langsung disampaikan. Jadi kan kalau biasanya visi misi itu kan diurai, boring lah. Ya ini enggak, visi misinya dikemas dalam bentuk story. Nah sehingga story yang Anda sajikan kepada audiens Anda itu akan merangkum semua nilai-nilai inti, core value dari perusahaan Anda, dari brand Anda. Sehingga ini akan memberikan makna yang lebih mendalam dan juga lebih menyentuh hati audiens Anda. Dan audiens Anda yang sudah tersentuh hatinya itu akan terjadi gini nih. Hatinya akan terikat dengan brand Anda. Dia akan kecantol dengan brand Anda. Ya. Nah lanjut. Bagaimana cara mengembangkan sebuah brand story yang baik teman-teman? Nah ada 5 caranya ya. Yang pertama adalah mengidentifikasi core value dari bisnis Anda, nilai intinya ya. Terus yang kedua menyaring data. Yang ketiga mengkaji pendapat pemangku kepentingan. Yang keempat merumuskan kisah inti bisnis. Yang kelima memvalidasi nilai kompetitif perusahaan. Nah kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama itu adalah kita mengidentifikasi dulu nilai dari sebuah bisnis. Yang pertama adalah alasan dari adanya brand Anda atau hadirnya perusahaan Anda bagi masyarakat. Itu alasannya apa? Yang kedua apa kelemahannya? Yang ketiga adalah persepsi konsumen. Jadi sebenarnya ada banyak faktor lah ya. Nah ini Abah kasih contohnya lah ya. Perusahaan besar Astra ya, dia punya core value yang sudah dirumuskan bertahun-tahun lamanya ya. Champion spirit. Jadi dia memiliki sebuah semangat menjadi juara. Itu Astra International tuh. Ya, strive for excellence. Mereka harus berjuang, mereka harus benar-benar memperjuangkan yang namanya excellence. Terus teamwork ya, integrity dan juga customer focus. Jadi berfokus kepada orientasinya kepada customer. Keren kan? Ya. Nah, yang kedua adalah menyaring data, teman-teman ya. Data-data yang harus disaring secara internal ya, visi, misi, core value, tonggak sejarah perusahaan, kisah-kisah inspiratif dari karyawan perusahaan atau mungkin foundernya dulu kisah-kisahnya seperti apa ya. Dan juga data-data eksternal ya, tren pasarnya gimana, terus apa yang diinginkan oleh pelanggan, mitra bisnis, vendor-vendor semuanya. Nah, itu yang kita harus kumpulkan data-data ini. Ini kita gali ya. Berikutnya adalah mengkaji pendapat pemangku kepentingan ya. Nah langkah ini adalah tahapan untuk mengkonfirmasi kecocokan ya antara data internal perusahaan dengan data eksternal, kita bener apa enggak nih. Kalau misalkan ternyata enggak mismatch gitu ya, maka akan dilakukan yang namanya perbaikan kesenjangan ini. Jadi nanti jadi align, jadi nyambung ya. Jadi nanti ketika ini udah nyambung, ini gampang nanti ketika Anda akan bikin storytelling ya tentang perusahaan Anda, itu bisa jadi lebih konsisten dan juga bisa lebih relevan teman-teman. Nah yang keempat adalah merumuskan kisah intinya ya. Perusahaan atau brand Anda tentunya bisa membangun sebuah kisah atau sebuah story yang menarik dan khas yang paling mewakili identitas dari perusahaan Anda. Nah jangan lupa ada 4 elemen mendasar yang kita juga sudah bahas di materi sebelumnya. 4 elemen dasar itu harus masuk ke dalam cerita inti dari brand story Anda ya. Yaitu pesan apa yang disampaikan, konfliknya gimana, karakternya gimana, plotnya gimana. Nah itu yang harus diramu menjadi satu ya. Dan tentunya itu harus mewakili core value dari brand Anda atau perusahaan Anda. Supaya apa ya? Supaya nempel. Dia nempel di kepala, dia nggak bisa hilang. Di dalam hati dia kecantol juga, nggak bisa kemana-mana. Dia terikat, dia terrelated dengan brand story Anda. Nah setelah sudah jadi ceritanya ya, tentunya Anda harus validasi. Validasi yaitu
pesannya sudah masuk atau belum ya, konflik-konfliknya, karakter-karakternya kira-kira sudah sesuai atau belum, terus ceritanya sudah unik atau belum. Jangan-jangan ada kompetitor kita yang ceritanya mirip kayak kita. Ini kan berbahaya. Kalau ternyata cerita yang sudah kita validasi ternyata terlalu umum, terlalu terlalu biasa aja, ya mau nggak mau balik lagi dari langkah awal lagi, nyusun lagi dari awal, bikin lagi cerita yang baru sampai ketemu formula yang benar-benar unik dan berbeda, yang orang kalau lihat sekali, orang baca sekali atau nonton sekali itu langsung nempel di kepala dan kecantol hatinya, nggak bisa kemana-mana. Orang-orang akan melupakan apa yang Anda katakan, orang-orang akan melupakan apa yang Anda lakukan, tapi orang-orang tidak akan pernah melupakan bagaimana Anda membuat mereka merasakan sesuatu dalam hati mereka. Nah, itulah kekuatan dari storytelling. Jadi cerita yang kita sampaikan kepada audiens kita itu akan masuk ke dalam memori manusia, teman-teman. Masuk dalam memori manusia secara faktual, secara visual, secara emosional. Nah, ini akan membuat siapa yang mendengarkan akan bereaksi aktif dan mudah untuk mengingatnya. Nah, ketika yang namanya keterikatan emosional, ya mereka sudah kecantol secara emosi, itu story yang Anda sampaikan ke mereka akan jauh lebih mudah diingat oleh mereka, dan itu akan menjadi loyalitas brand loh. Brand awareness Anda akan meningkat, dan mereka akan bisa membedakan brand Anda dengan brand yang lainnya, brand kompetitor Anda. Contohnya ada dua raksasa otomotif asal Jerman, Mercedes dan BMW. Ini dua-duanya kan punya brand value yang berbeda. Fansnya ini kan tahu bedanya ini dibanding yang sebelah. Fansnya ini juga tahu gue lebih suka ini dibanding yang itu. Nah, nggak tahu tuh Anda lebih suka yang mana? Yang gambar baling-baling apa yang gambar bintang? Nah, jadi manfaat storytelling adalah yang pertama membuat brand Anda lebih menarik untuk dibicarakan. Ya, kenapa? Karena mereka punya bahan ya, punya bahan untuk cerita lagi kepada orang lain ya. Yang kedua, konsumen cenderung menjadi marketer dengan menceritakannya lagi kepada orang lain. Yang ketiga adalah memahami sifat atau value atau nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah brand. Yang keempat adalah konsumen menjadi kurang kritis dalam menganalisa brand Anda karena mereka akan mengedepankan emosi mereka. Logic thinkingnya sudah nggak main lagi nih. Yang kelima, ini akan meminimalisasi ya pemikiran negatif terhadap brand Anda. Nah, tentunya teman-teman masih ingat ya bahwa namanya pengambilan keputusan manusia itu kan berdasarkan emosional, bukan berdasarkan logik, ya kan, bukan berdasarkan rasional ya. Dan itu juga menunjukkan bahwa nilai emosional mendorong motivasi yang kuat dalam proses pengambilan keputusan pelanggan, ya. Nah, branding emosional ini adalah sebuah konsep yang muncul baru-baru ya di tahun 90-an, teman-teman. Dan branding emosional ini digunakan untuk menciptakan ikatan emosional antara konsumen dan brand melalui storytelling tadi. Nah, biasanya pada tahap awal pemasaran, sebuah bisnis umumnya menggunakan strategi branding yang berbasis produk. Ya kayak fitur-fiturnya, kecanggihannya, ya, kualitasnya, kayak gitu-gitulah ya. Nah, seiring dengan waktu kan mulai muncul nih kompetitor yang bikin produk yang mirip-mirip dengan produk yang sudah ada. Nah, ini yang membuat konsumen menjadi susah mau bedainnya. Yang mana nih sebetulnya nih? Mirip-mirip soalnya. Nah, oleh sebab itu yang namanya branding emosional itu menggunakan pendekatan relationship. Dia bikin begini sehingga lebih mudah diingat. Oh, yang ini loh. Maksud saya kalau ngomongin produk yang speknya begini-begini, oh iya produk yang ini. Jadi pesaingnya itu dilupakan. Kenapa? Karena pesaingnya cuma menonjolkan fitur-fitur aja. Dia nggak punya cerita, dia nggak masuk ke emosi. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, bagaimana caranya emotional branding ini bekerja ya? Nah, tujuan utamanya adalah menghubungkan antara konsumen dengan brand melalui inspirasi. Nah, ikatan ini akan semakin erat ketika ternyata nilai-nilainya sama, value-value-nya dalam kehidupan ternyata sama. Itu akan makin mengikat lagi tuh. Nah, di situ kita akan membentuk narasi. Narasi adalah metode yang sangat efisien untuk menjangkau halayak luas untuk mengikat dan juga membangun emosi, teman-teman. Kunci dari branding emosional ini adalah menginspirasi dan menghubungkan konsumen melalui narasi yang ada dalam storytelling kita, ya. Nah, cara paling efektifnya adalah mengetahui minatnya mereka, gaya hidupnya mereka, tujuan konsumen mereka, sehingga cerita yang kita bangun, story yang kita bangun tentang brand kita itu akan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, ya. Nah, dalam perspektif konsumen, branding emosional itu akan memberikan mereka keyakinan bahwa mereka bisa mencapai tujuan mereka dengan brand Anda gitu. Dan itu akan related, akan terhubung dengan kehidupan sehari-hari mereka. Kenapa? Karena ceritanya itu ya gue banget gitu, kayak mereka tuh gue banget gitu ya. Nah, terakhir penutupan dari Abah, teman-teman, membangun story untuk bisnis Anda akan menaikkan persepsi customer terhadap brand atau bisnis Anda jauh lebih tinggi dibandingkan metode konvensional apapun. Nah, jadi gimana? Sudah siap untuk membuat brand Anda lebih besar? Bikin storytelling. Kita akan ketemu di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.